Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dengan NIM 241101090035, kelas IPS 1. Di sini saya mengambil media pembelajaran visual infografis dengan tema bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warzuqni fahma. Amin. Oke, apakah masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Semangat. Masih ada yang mau semangat? Enggak, kalian semua. Enggak mau, capek. Kita udah sarapan, Pak. Iya, Pak. Kita punya semangat, kita main game dulu. BG. Iya, Pak. Ayo BG semua, yuk. Ya, ini ada namanya topi saya bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Topi saya visual infografis dengan tema bencana alam. Dan kita akan menggunakan media yaitu poster. Nanti saya akan menjelaskan materi yang ada di dalam poster tersebut. Nah, mungkin di sini sebelum saya menjelaskan, anak-anak tahu terkait dengan bencana alam itu seperti apa? Tahu, Pak? Seperti apa? Seperti gunung meletus, Pak, sama tanah longsor. Apalagi? Banjir. Ya, apalagi? Gempa bumi, Pak. Dampaknya juga apa? Yang tanah longsor itu mengakibatkan longsornya tanah, Pak. Kerugiannya bisa mengurangi tanah, Pak. Ya. Banyak air, Pak. Banyak air. Iya, banjir, Pak.
Pasifik. Jadi kalau kita berada di cincin Pasifik itu akan rawan bencana alam seperti gempa, angin puting beliung, banjir dan lain sebagainya. Terus ribuan bencana alam terjadi setiap tahun di Indonesia. Contohnya seperti gempa. Gempa bukan hanya setiap tahun, bahkan setiap minggu kita terjadi gempa di negara kita. Terus kesiapsiagaan kita dapat menyelamatkan banyak nyawa. Nah, di sini ada beberapa contoh bencana alam. Nah, itu bisa dilihat anak-anak sekalian. Di sini yang pertama ada gempa bumi. Nah, gempa bumi itu getaran di permukaan bumi akibat pergeseran lempeng tektonik yang berada di dasar tanah kita. Jadi dampaknya itu bangunan bisa menjadi roboh, jalan rusak, terus mengakibatkan korban jiwa, terus bisa mengakibatkan juga tsunami jika magnitudenya juga besar. Mungkin anak-anak tahu ya cara menghadapi, mencegah terjadinya gempa bumi. Mungkin dikasih contoh untuk anak-anak sekalian. Ada yang tahu cara mencegah terjadinya gempa bumi? Gimana? Antisipasinya kita nanti. Selain itu cari tempat aman. Ya, cari tempat aman. Terus berlindung. Terus jangan di bawah pohon, Pak. Ya, betul, jangan di bawah pohon. Karena takutnya nanti ketika terjadi gempa, pohon itu akan tumbang ke kita. Mungkin ada contoh lain. Ke lapangan, lari ke lapangan. Ya, ke tanah yang kosong, yang tidak ada tanaman apapun ya. Lagi ke bawah meja. Ya. Nah, cara menghadapinya kita itu berlindung tadi sudah dijawab tadi ya, berlindung di bawah meja. Terus jauhi kaca dan benda berat di sekitar kita. Jadi kita cari aman, cari ruang terbuka biar kita tidak itu dijatuhi oleh benda-benda yang berat. Terus keluar ke tempat terbuka tadi seperti lapangan, halaman yang luas. Nah itu. Oke, selanjutnya kita ke bencana alam yang kedua, yaitu gunung meletus. Di mana gunung meletus ini mengeluarkan magma vulkanik dan gas dari dalam bumi. Mungkin teman-teman anak-anak bisa sebutkan dampaknya apa saja ketika terjadi gunung meletus ini. Dampaknya banyak debu yang berterbangan, Pak. Terus ya panas, awan panas. Hitam. Mati, Pak. Terus apa lagi? Bisa menyebabkan gangguan pernapasan kita. Gak bisa jalan-jalan. Ya, gak bisa jalan-jalan dikarenakan apa? Iritasi mata. Kerusakan lahan dan juga bisa mengakibatkan korban jiwa. Nah, terus gimana sih cara kita menghadapi gunung meletus ini? Yang pertama apa? Pakai baju baja. Ya, Pakai masker, kalau Pak. ada. Kalau ada. Ayo lah, pakai masker. Pakai masker. Terus yang kedua, Pakai kacamata, Pak. Biar dia masuk ke mata, Pak, debunya. ya betul. Terus apa lagi? Bukan cuma hanya untuk diri Pakai Pak. apa sih, Pak? Nah, ya gimana sih cara kita menghadapi? Pak, ini apa tadi? Ya, Pak, itu jangan, Pak. 5 menit. Gimana sih cara kita menghadapi bencana gunung meletus? Yang pertama, apa yang sudah seperti teman-teman tadi sampaikan, yaitu menggunakan masker. Terus ini yang paling penting, ikuti arahan petugas. Soalnya petugas itu yang paling paham terkait bencana alam ini. Terus mengungsi ke tempat yang aman. Oke, kita lanjut ke bencana alam yang ketiga, yaitu banjir. Banjir ini adalah meluapnya air yang menutupi daratan karena hujan deras atau luapan sungai. Bisa terjadi karena sungai tersumbat dikarenakan banyaknya sampah. Terus apa sih dampaknya terjadinya banjir ini? Pak. Banyak air, Pak, kerja rumahnya, Pak. Ya,
Itu ya, penyakit menular, rumah jadi hancur, terendam. Terus gimana sih cara kita menghadapi bencana banjir ini? Yang pertama, janganlah buang sampah sembarangan. Tetap jaga kebersihan lingkungan. Selalu apa? Bersihkan lingkungan, Pak. Saluran air. Terus mengungsi ke tempat yang tinggi ketika ada bencana banjir ini. Terus yang keempat, bencana yang keempat itu ada tanah longsor. Tanah longsor itu dikarenakan pergerakan tanah atau bantuan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dampaknya itu seperti rumah tertimbun. Apalagi dampaknya ketika terjadi longsor, Korban jiwa, Pak. korban jiwa juga ya. Akses jalan itu terputus ya. Ya, Pak, kayak hubungan saya. Infrastruktur seperti jalan itu semakin tidak layak digunakan karena terseret tanah longsor ini. Terus gimana cara kita menghadapi tanah longsor ini? Terus ada apa aja cara kita menghadapinya? Pertama, Tanam pohon, Pak. ya kita banyakin menanam pohon di tempat lahan-lahan yang kosong biar tidak terjadi tanah longsor. Sebab kalau kita menanam pohon itu akan menguatkan tanah di sekitarnya, jadi akan mengurangi dampak tanah longsor. Terus apa lagi? Jangan bangun di tebing curam, jangan bangun rumah ataupun tempat-tempat yang lain di tebing-tebing yang curam, itu biasanya rawan longsor. Terus apa lagi? Waspada saat hujan deras. Terus selanjutnya yaitu bencana alam tsunami. Ini berkaitan juga dengan gempa bumi. Jika tidak ada gempa bumi, tidak ada tsunami. Tsunami terjadi itu disebabkan karena adanya gempa bumi. Ya, gempa bumi itu gelombang laut besar akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi. Kayak tahun kemarin tahun 1800-an ya. 2004 terjadinya meletusnya gunung Krakatau, gunung terbesar ya. Itu bisa mengakibatkan tsunami yang sangat tinggi. Terus dampaknya seperti apa? Terjadinya tsunami ini dampaknya ke kita. Yang pertama, Kehilangan tempat tinggal, Pak. ya kehilangan tempat tinggal. Apalagi Korban jiwa. pasti korban jiwa. Terus kerusakan bangunan-bangunan infrastruktur seperti jalan, gedung-gedung dan yang lainnya. Gimana sih cara kita menghadapi bencana alam tsunami ini? Yang pertama, segera menuju ke tempat yang lebih tinggi, menjauhi pantai-pantai yang memang itu dideteksi akan terjadinya tsunami. Terus ikuti jalur evakuasi dari petugas. Ya, itu. Baik, anak-anak selanjutnya itu kita ke jalur umum. Seperti tadi yang teman-teman sudah sebutkan, yaitu kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi juga, korban jiwa dan luka-luka, trauma psikologis dikarenakan salah satu keluarganya hilang atau apa ya. Terus rusaknya fasilitas umum. Nah, selanjutnya itu upaya mitigasi. Mitigasi itu adalah usaha untuk mengurangi risiko terjadinya bencana alam. Sini yang pertama, yaitu menanam tanaman seperti ini untuk mencegah bencana alam tanah longsor. Terus tidak membuang sampah sembarangan, membuat jalur evakuasi ketika terjadi bencana alam. Kita punya jalur evakuasi khusus. Terus mengadakan simulasi bencana. Terus ada bangunan tahan bencana. Jadi kita bisa membangun bangunan yang sekiranya itu bisa kuat menahan gempa bumi ataupun tsunami. Terus yang terakhir menyiapkan tas siaga darurat. Nah, di sini ada
simpan. Terus selanjutnya ada saat bencana terjadi. Itu yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Ketika ada bencana alam seperti contoh tsunami, kita tetap tenang, jangan panik. Ikuti arahan-arahan dari petugas. Terus yang kedua, lindungi diri dan keluarga. Bisa melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Terus yang ketiga, ikuti arahan petugas seperti apa yang saya tadi sampaikan. Tetap ikuti arahan petugas apapun itu. Terus yang keempat, segera evakuasi jika diperlukan. Selanjutnya, nah cukup ya. Kesimpulan apa yang kita sudah pelajari tadi, bencana itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja, tidak menentukan waktunya, jam berapa, pukul berapa, hari apa. Jadi dengan pengetahuan kita, kesiapsiagaan kita, dan kepedulian terhadap lingkungan, kita dapat mengurangi risiko dan menyelamatkan banyak nyawa. Mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan terkait pemaparan materi tadi? Tidak ada, Pak. Ada Pak. Ya, Ada Pak. Pak. Di tas siaga itu Pak kan ada radio buat apa Pak? Dan sekarang udah jadi modern Pak, ada telepon. Ini kan radio kan jaraknya apa ya? Jauh lah. Ketika nanti tidak ada sinyal atau apa kan kita bisa menerima informasi dari jauh. Seperti itu. Terus apa lagi? Sudah Pak. Oke, cukup ya. Jadi gimana kesannya ketika belajar menggunakan media visual infografis ini? Senang. Tidak membosankan ya? Tidak. Tidak. Karena di sini dari desain di infografis ini